Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berunjuk rasa di kampus Unpri, Jalan Sampul, Medan, Sumatera Utara. Unjuk rasa memanas setelah mahasiswa membakar ban dan memaksa menerobos masuk ke dalam areal kampus. Tarik-menarik dan saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dengan polisi, bahkan seorang mahasiswi sempat terjatuh dan pingsan akibat terjepit. Mereka menolak 3 rekan yang dipecat usai protes parkir berbayar di kampus Unpri Medan. Parkir berbayar ini sangat meresahkan mahasiswa sehingga saya yang peka terhadap hal itu menggelar diskusi saja. Menggelar diskusi, beraspirasi, mengumpulkan teman-teman yang satu visi misi atau satu aspirasi sama-sama. Mahasiswa menilai tindakan kampus memecat mahasiswa yang protes merupakan penggerusan demokrasi di ruang publik. Berorasi selama lebih dari 2 jam, Rektor Unpri tak kunjung datang menemui mahasiswa pengunjuk rasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, pengelola tambang galian C Gunung Kuda Cipanas di Cirebon, Jawa Barat mengklaim longsor yang terjadi disengaja untuk kegiatan pertambangan. Dalam peristiwa longsor itu tidak memakan korban jiwa. Inilah detik-detik longsor tambang galian C Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada siang kemarin menghebohkan warga. Guguran material tanah dan batuan menyebabkan debu yang membumbung tinggi di sekitaran area tambang yang bisa dilihat oleh masyarakat di pemukiman. Namun menurut PT AK Alzariah yang merupakan pengelola galian C Gunung Kuda, longsoran yang terjadi merupakan kegiatan pertambangan dan disengaja. Nah, memang penambangan kami masih undercutting, itu dibobok dari bawah, sehingga sering longsor dari atas. Cuman kan sudah dipersiapkan, sudah disterilkan. Jadi kalau udah mau longsor itu aktivitas dihentikan terus tarik mundur semua. Nah, kami bukannya tidak mengikuti aturan pertambangan, cuman kan mau naik ke atas itu harus izin, ini lagi diproses izinnya. Tidak ada korban jiwa saat terjadinya longsor yang dibuat secara sengaja ini. Pihak pengelola sudah memastikan seluruh area sudah clear sebelum longsor yang merupakan rencana dalam aktivitas pertambangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah kembali mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan menangkap 13 tersangka. Dari 13 laporan yang masuk, polisi menyelamatkan 32 TKI yang belum sempat diberangkatkan ke luar negeri. Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 39 kasus TPPO di wilayah Jawa Tengah. Dari 39 kasus, 46 tersangka ditangkap karena terbukti memperkerjakan orang ke luar negeri secara ilegal. Dari 46 tersangka itu, 1 diantaranya ternyata mantan kepala desa di Kota Magelang, Jawa Tengah. Tersangka mengaku sejak menjadi agen sudah memberangkatkan 5 orang untuk bekerja di Malaysia. Sudah berapa kali? 2 kali, Pak. 2 kali pemberangkatan, sekali pemberangkatan berapa orang? 2 dan 3. Sementara itu, salah satu korban mengaku ditelantarkan oleh agen pemberangkatan. Korban pun telah menyetor uang 65 juta rupiah dan dijanjikan akan dipekerjakan di pabrik makanan di Haneda, Jepang. Iming-iming yang saya tertarik mau diantar ke Jepang, sampai pabrik, sampai asrama itu ya, ternyata sampai ke bandara, ada bandara Soekarno-Hatta dilepas sendiri. Hingga pekan kedua bulan Juni, Polda Jawa Tengah sudah berhasil mengungkap 43 kasus TPPO. Total jadi dapat saya sebutkan pada pekan kedua atau minggu kedua, untuk laporan polisi yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah sebanyak 39 laporan polisi, tersangkanya berjumlah 46 dan korbannya sebanyak 1.337. Polisi menghimbau agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah percaya berangkat ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Polisi juga akan melakukan pengawasan terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja Indonesia di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi terdakwa kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral Aditya Hasibuan menjalani sidang pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Anak AKBP Akhirudin itu didakwa dengan pasal berlapis yakni penganiayaan dan pengerusakan aset pribadi korban. Sidang perdana kasus penganiayaan dengan terdakwa Aditya Hasibuan digelar secara daring di ruangan Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Jaksa Penuntut Umum Randi Tambunan dalam dakwaannya menjerat Aditya dengan pasal berlapis, yakni dakwaan pertama ke-1 pasal 351 ayat 1 KUHP pidana tentang penganiayaan. Kedua pasal 406 ayat 1 tentang pengerusakan barang milik orang lain. Mendengarkan dakwaan JPU, penasihat hukum terdakwa membantah isi dakwaan tersebut dan akan mengajukan eksepsi kepada majelis hakim. Dakwaan itu kita lihat jaksa mendakwa dengan pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 dan 406. Dan atas dakwaan itu kami akan mengajukan eksepsi, yang mana eksepsi ini akan disidangkan nanti tanggal 3 bulan Juli 2023. Penasihat hukum juga meminta kepada majelis hakim agar sidang dilakukan secara offline, serta korban juga turut dihadirkan agar kasus ini terang benderang. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang sopir taksi di Bali ditetapkan jadi tersangka usai memeras turis warga negara Singapura. Aksi tidak terpuji sopir taksi itu viral di media sosial. Mas, tak usah kayak gini lah Mas, kita mau ke airport Mas. Masalah Anda bukan masalah saya. Karena Anda nggak respect sama kita, sama lokal. Kadek Eka Putra, seorang sopir taksi konvensional di Kabupaten Badung, Bali ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan pria berusia 40 tahun ini usai memeras turis warga negara Singapura di Desa Canggu. Video pemerasan viral di media sosial dan menjadi salah satu bukti perbuatan pelaku. Pelaku melakukan pemerasan karena tidak terima korban memilih untuk menggunakan taksi online dibandingkan taksi konvensional. Nggak bisa, itu nggak aturan dari mana, itu kami punya aturan. Dari love, jadi kalau keluar. Nggak bisa keluar. Kalau udah menghargai kami, keluar, kita ke kantor desa aja. Saya udah lambat untuk flight nih Mas. Itu masalah Anda, kalau Anda tidak respect. Lah. Kita just pay kamu 100 lah, kita udah Nggak bisa, kalau 100 nggak bisa. Please. Kalau 150 oke lah. Pelaku lalu meminta kedua turis perempuan untuk memberikan uang setoran sebesar Rp150.000 sebagai syarat agar kedua turis bisa dilepas dan melanjutkan perjalanan mereka. Korban tidak melapor karena yang bersangkutan langsung berangkat ke negaranya karena kembali. Jadi korban sempat memberi uang seperti permintaannya? Ya, dari hasil pemeriksaan dan pengakuan daripada pelaku, korban sempat memberikan uang. Atas perbuatannya pelaku kini terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sejumlah pegawai dirotasi usai ditemukan dugaan pungutan liar hingga 4 miliar rupiah di rumah tahanan KPK. Informasinya sesaat lagi.